Halo teman-teman Kangkir, ketemu lagi sama saya Marbun, kreator Kangkir, dan di sini kita sedang bersama dengan Mas Aji Purwojati, yaitu founder dari Lunasbos aplikasi yang nanti bakal dijelasin secara rinci oleh narasumber kita, dan termasuk founding team dari Bukwarung. Nah, Lunasbos ini pernah ikut pendanaan, dapat pendanaan dari perusahaan pemula berbasis teknologi, yaitu programnya Startup Indonesia dari Kemenristek, sekarang namanya Kemenristek BRIN ya, di tahun 2018. Nah, dan selain itu, Lunasbos juga pernah jadi finalis di event ini, satu Indonesia Award di tahun 2019, yang diadakan oleh Astra yang berkolaborasi dengan Tempo. Nah, sekarang kita bisa mulai nih, kira-kira apa ya latar belakangnya Mas Aji ini berpikiran untuk membuat aplikasi Lunasbos, dan Lunasbos itu apa Mas, kalau boleh ceritain? Oke. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aji Purwojati. Saya dari Jogja. Saya founder dari Lunasbos. Jadi Lunasbos adalah singkatnya, Lunasbos adalah aplikasi untuk nyatat utang piutang. Nah, yang beda dari Lunasbos dengan aplikasi-aplikasi lainnya adalah ketika Anda mencatatkan utang di aplikasi Lunasbos, misalnya saya utang 10.000, saya catat kepada Mas Marbun. Nanti di aplikasi Mas Marbun akan juga tercatat bahwa Mas Marbun punya piutang ke saya sebesar 10.000. Jadi antara kedua belah pihak akan dapat notifikasi ketika jatuh tempo. Nah, alasan awalnya mengapa saya akhirnya menginisiasi Lunasbos adalah ada ini kali apa? Pribadi, ada hubungan dengan pribadi. Iya, jadi ketika dulu masih mahasiswa gitu kan, ketika kita sering keluar ngopi sama teman-teman gitu kan, lagi pesen kopi, biasanya ketika bayar di kasir, aku kurang nih duitku, tolong bayar kamu ya, besok saya ganti. Nah, kata-kata besok saya ganti ini biasanya akhirnya seminggu, 2 minggu, sebulan, tahunan, bahkan mereka nggak diganti-ganti gitu loh. Nah, yang bikin makin parahnya lagi adalah karena nominalnya itu kecil, ya kan, kita ini nggak enak nagih. Benar-benar. Kan karena kita takut dikira perhitungan lah, takut sama teman, sama keluarga nggak enak. Padahal jika dihitung-hitung ya, semuanya itu mungkin bisa buat umroh kali. Waduh. Totalnya semuanya. Selama ini gitu ya, udah banyak kecil itu. Nah, karena background saya pada waktu itu adalah IT, saya itu yang saya ngerti, saya kuliahnya di IT juga. Akhirnya saya membuat solusi bagaimana menyelesaikan masalah ini menggunakan IT gitu, dan akhirnya terbitlah aplikasi Lunasbos. Menarik banget, berarti benar dari cerita pribadi ya Mas ya? Ya, dari problem pribadi, jelas. Berarti tadi itu kalau misalkan si yang punya uangnya atau yang diutanginnya itu nulis, itu otomatis ke dia ada ya notifikasinya di dia, dan itu langsung langsung real time gitu maksudnya, nggak nunggu besok gitu. Yes, kalau kedua orang tersebut mempunyai aplikasi yang sama, itu akan real time seperti kita ngechat teman kita melalui WhatsApp. Terus kalau boleh tahu Mas, ini kan utangnya secara pribadi, bisa utang yang lebih besar nggak? Kayak misalkan nggak tahu apa perusahaan gitu minjem utang dari pendanaan dari swasta atau gimana gitu, pakai aplikasi Lunasbos bisa Mas? Nah, pada awalnya kita rilis aplikasi Lunasbos itu untuk personal, untuk mahasiswa, untuk kalangan-kalangan milenial lah di perkotaan. Namun pada kenyataannya ternyata banyak juga pengguna-pengguna Lunasbos adalah kalangan bisnis. Oh iya. Seperti counter pulsa, toko kelontong, lalu bahkan ada juga investasi-investasi yang ada di dalam Lunasbos, kayak investasi properti segala macam, itu juga ada yang dicatatkan di Lunasbos. Ya, jadi kalau kita boleh ngomong sekarang, total transaksi yang ada di Lunasbos itu ratusan miliar rupiah. Tapi sebelum cerita ke situ Mas, mungkin bisa ceritain Mas kan udah punya ide nih, dan bagus banget idenya, kayaknya bisa menyelesaikan permasalahan utang-utang personal ini. Itu awalnya ada kendala nggak Mas? Mau bikin aplikasinya susah nggak sih? Apa aja tuh kendala awalnya Mas? Pada saat itu saya masih mahasiswa. Kelebihannya kita adalah kita punya inovasi, kita punya semangat. Tapi yang tidak kita punya adalah koneksi dan pendanaan. Iya. Jadi yang saya lakukan pada waktu itu adalah mengumpulkan teman-teman saya yang jago ngoding. Saya mulai dari teman sekelas,
Jadi ada satu teman sekelas saya namanya Ilham, dia itu yang paling jago ngoding satu jurusan perihal dengan Android. Saya ajak dia. Nah sekarang dia sebagai co-founder dari Lunasbos, dialah yang membuat aplikasi Lunasbos dari awal hingga saat ini. Oh, Gitu. terus tadi itu dari segi itu ya, apa, codingnya. Kalau koneksinya gimana tuh, Mas? Dari koneksinya, kebetulan Lunasbos juga masuk dalam apa namanya inkubator di kampus. Jadi di Amikom, Universitas Amikom Yogyakarta, mereka mempunyai inkubator. Nah di sana kita dikenalkan sama berbagai investor, mentor dan segala macam. Diinkubasi lah ya intinya. Di inkubasi ya. Oh, Dari situ kita banyak belajar tentang bagaimana mengembangkan startup atau bisnis, bagaimana menjalankannya dan gimana caranya juga mencari pendanaan gitu. berarti itu kali ya yang ikut program itu ya Mas ya, PPBT 2018 itu dapat inkubasi juga ya Mas ya? Ya, pada akhirnya kita juga kebetulan juga terpilih sebagai salah satu penerima PBBT tahun 2019 ya. Terus Mas, kalau boleh tahu itu kan udah jadi nih awalnya, terus lempar ke pasar tuh launching kan coding pertamanya. Itu waktu dilempar pertama kali ke audiens itu gimana Mas tanggapannya? Apa udah bagus atau ada beberapa kekurangan kayak gimana Mas? Kalau dibilang bagus tentu saja enggak. Tapi sebelum kita melaunching produk tersebut, kita lakukan testing, kita lakukan uji coba ke berbagai pihak. Jadi ketika kita launch, enggak terlalu banyak problem yang dialami. Hanya saja memang ada beberapa seperti saran, ini seharusnya begini, ini seharusnya begini. Nah kita terus perbaiki pelan-pelan sedikit demi sedikit hingga sampai sekarang. Dan saya rasa semua produk di dunia, sekalipun Facebook, Google sekalipun, mereka nggak bisa membuat aplikasi yang sempurna. Pasti selalu diperbaiki setiap ya. Gitu. Terus kalau boleh tahu Mas, berarti kan tadi baru sekarang nih kita udah ngomongin ke ranahnya. Terus ada fitur-fitur apa lagi Mas selain tadi ada UMKM, ada fitur-fitur apa lagi yang bisa ngedukung di Lunasbos? Merekap utang apa aja Mas? Fitur utama kita pencatatan utang piutang, ya kan. Namun ada juga ini yang sedang kita kembangkan sebenarnya. Ini adalah surat wasiat. Jadi gini. ini juga sampai ke Lunasbos ya. Gini. Coba gimana? Jadi menurut agama Islam, utang berapapun nominalnya kan dibawa sampai mati ya kan. Itu kata ustadz saya begitu ya kan. Bagaimana jadinya jika kita masih memiliki utang dan kita belum sempat cerita ke siapapun, kita nggak punya catatannya, orang terdekat kita nggak punya catatannya, kita punya utang ke siapa aja, berapa nominalnya, namun kita tiba-tiba meninggal. Nah, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi dengan utang-utang tersebut? Pasti kan hilang begitu aja kan? Iya, diputihkan. Nah, dengan adanya Lunasbos, harapannya adalah semua data yang ada di Lunasbos nanti pengguna tersebut bisa menambahkan kontak keluarganya, entah itu email atau nomor HP. Nah, ketika kita deteksi bahwa orang tersebut telah meninggal, kita akan teruskan data tersebut kepada keluarganya, sehingga pihak keluarga bisa menindaklanjuti. Ini mungkin tidak menyelesaikan masalah, tapi setidaknya bisa mengurangi, bisa memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Iya benar. Paling enggak kan ada penerangan ya bahwa itu bukan klaim sepihak, bahwa kan pernah ada transaksi itu begitu kan Mas ya, database itu ya. Tapi itu lagi dikembangkan ya Mas ya. Ya, kita masih kembangkan itu karena kita masih banyak pihak gitu. Jadi nanti data yang dikirimkan kepada keluarga itu ada namanya, ada nomor HP-nya, ada riwayat utangnya, kapan utang ini utang apa, nominalnya berapa, semuanya jelas. Jadi jadi semoga itu bisa menjadi solusi lah terutama untuk teman-teman kawan-kawan kita yang sesama Muslim yang sangat peduli dengan itu gitu. Karena hutang itu nanti bakalan seterusnya bakal ditanya ya Mas sampai di akhirat. Betul. Terus kalau boleh tahu Mas, pernah nggak dapat kendala jadi manajemennya Lunasbos tuh jadi diikut sertakan gitu Mas mungkin? Jadi kan ada permasalahan nih utang, terus ada yang ngeklaim, ada yang pernah nggak masuk ke dalam permasalahan suatu klien gitu Mas untuk nyelesain? Kebetulan belum pernah sampai saat ini Mas, karena kita udah jelas sih bahwa itu kan
utang yang catat di situ itu tuh antara kedua belah pihak itu. Kita udah jelaskan di apa namanya di kebijakan privasi bahwa Oh, ada memang ya. ya ya semoga nggak ada permasalahan itu lah. Ribet juga kalau kita Makanya kalau ikut sertain kita kan cuma mau bikin aplikasi yang nggak ikut ya sampai jadi pihak ketiga menengahkan atau segala macam. Oh, berarti udah ada di ininya ya, di SK-nya ya, bahwa dan tidak akan. dan kita kan nggak ada uang yang melewati aplikasi Lunasbus gitu, nggak ada uang yang ditransfer Cuma di merangkap melalui saja. kita, jadi cuma catatan aja, jadi saya rasa itu enggak lah gitu. Ya. Wah, keren banget Mas. Berarti kita tuh bisa bilang bahwa kita punya hutang ke dia dan dia pasti terima gitu ya di notifnya itu dan nggak bisa dihapus gitu ya Mas. Kalau boleh tahu teknisnya Mas kayak apa? Misalkan tadi Masnya bilang, Mas punya saya misalkan punya hutang ke Mas, terus Mas tulis di aplikasinya notifnya keluar di saya. Terus saya nggak mau gimana Mas? Kan ada Nah, suka sih Mas. untuk saat ini kedua belah pihak bisa menghapusnya. Jadi Lunasbus ini harapannya adalah modal kepercayaan sebenarnya Mas. Jadi bukan untuk curang mencurangi sebenarnya. Harapannya adalah orang yang mencatat di aplikasi Lunasbus itu orang yang saling percaya antar teman. Jadi bukan untuk penipuan atau bukan untuk mencari keuntungan sebenarnya, tapi untuk mendukung mengingatkan antara transaksi itu gitu. Jadi kalau untuk saat ini kedua belah pihak masih bisa menghapus, kedua belah pihak masih bisa mengkoreksi atau mengedit gitu kan, itu masih bisa. Gitu. Wah, berarti inspiratif banget. Terus kalau boleh cerita sedikit Mas tentang buku warung ini, apalagi Mas? Mas jadi founding team-nya. Jadi buku warung adalah aplikasi juga yang pertama adalah untuk mencatat utang pelanggan. Sekarang juga bisa mencatat transaksi harian untuk UMKM. Nah, jadi bedanya dengan Lunasbus adalah Lunasbus ini spesifik ke personal. Tujuan kita dari awal juga kita spesifik ke personal. Jadi untuk perorangan, untuk mahasiswa, untuk pekerja dan lain sebagainya. Tapi kalau buku warung spesifiknya adalah ke UMKM, ke toko kelontong, konter pulsa, koperasi dan lain sebagainya gitu. Jadi segmentasinya berbeda. Ya. Terus kalau boleh tahu Mas, sampai sekarang Lunasbus udah berapa kira-kira nih Mas? Mungkin Mas tahu udah berapa user ya dipakai? Di Lunasbus kita sekitar udah ada 70-an ribu pengguna dan kalau di buku warung ada lebih dari 500.000 pengguna seluruh Indonesia. Ya. Wah, inspiratif banget Mas. Ini aplikasinya benar-benar kayaknya abis ini teman-teman yang punya masalah di hutang-hutang kecil itu Mas, yang akhirnya agak sedikit crash karena masalah uang kecil itu kayaknya bakal terjawab dengan Lunasbus. Kalau boleh kasih tahu Mas, kasih apa ya? Kita pengen punya produk-produk yang lebih banyak yang kayak gini Mas, yang menyelesaikan masalah yang sangat pelik kayak gini Mas. Boleh kasih ini nggak Mas, apa saran atau gimana buat bisa mengembangkan inovasi yang lain gitu Mas? Jadi gini Mas Marbun, Indonesia ini negara yang besar ya kan, penduduknya banyak, luas wilayahnya juga luas gitu kan. Nah, tiap hari masalah di Indonesia itu selalu ada. Kita nggak bisa hitung berapa juta masalah yang ada di Indonesia. Kita baru keluar dari rumah misalnya, ada ibu-ibu naik motor sen kanan belok kiri, ya kan? Itu kan masalah. Ada apa-apa. Nah, ada banyak sekali masalah dan mari kita identifikasi satu persatu mana yang sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita, dan ayo kita cari solusinya sesuai dengan apa bidang kita. Boleh berupa aplikasi, boleh berupa hardware, atau apapun itu yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah di bangsa kita ini. Berarti lebih peka kali ya Mas ya. Terus kita tarik ke ya kemampuan kita bikin apa, kayak Mas dulu IT ya, terus berarti fokusannya di IT itu ya Mas ya. Ya betul. Mungkin kalau saya bidang agraria mungkin saya kaitannya sama itu gitu kan. Tapi karena aplikasi ya udah. Dan kita mungkin kalau untuk sendiri akan agak susah gitu, kita harus cari relasi gitu Mas ya, ngajak buat bikin seperti itu ya Mas ya. Ya, yang terpenting di tahap awal sebenarnya untuk memulai kita bisa mulai sendiri, itu lebih cepat. Tapi kalau untuk mengembangkan kita butuh orang-orang yang hebat yang bisa mendukung kita gitu, yang kita bisa bekerja bareng-bareng, maju bareng-bareng. Oh iya benar-benar banget. Emang kalau kayak gini tuh butuhnya orang-orang yang sedikit tapi
ini ya Mas ya, mau berkontribusi biar cepat Iya. maju ya. Kalau banyak orang, banyak tangan ribet juga ya, Mas. Kalau kita pengen maju cepat, lakukan dengan sedikit orang ya kan. Tapi kalau kita ingin terbang lebih tinggi, kita akan butuh banyak orang-orang yang mendukung kita. Ini itu kata motivator seperti itu. Kata Mas Aji, tapi benar banget ya emang. Kalau kita mau cepat, kita harus seringkas mungkin ya, sekecil mungkin biar melaju lebih cepat gitu ya Mas ya. Oke deh Mas, wah ini inspiratif banget. Makasih banyak Mas untuk sharingnya, dan semoga Lunas Bos ini bisa makin banyak yang tahu, makin banyak Amin. makin banyak usernya, dan bisa menyelesaikan banyak lagi masalah. Dan ditunggu Mas produk inovasi dari Mas Aji ini. Kayaknya Mas Aji tuh bisa jeli ngelihat hal-hal kayak gitu loh Mas. Bikin aplikasi lagi, ntar diundang lagi sama Kangkir, cerita lagi apa lagi. Boleh. Gitu ya Mas ya, makasih banyak untuk waktunya Mas, udah diganggu sore-sore kayak gini. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas, sama-sama atas undangannya ke Lunas Bos. Oke. Dah.